Oke guys, balik lagi bersama aku Muhammad Nursyadi Prabowo. Ya, kali ini kita bakal ngebahas podcast untuk pertama kalinya bareng Mas Seto, yaitu founder dari Crypto Solorea. Ya Mas Seto, Halo. gimana Mas, bisa dijelasin dulu latar belakangnya apa biar kalian tahu Mas Seto tuh siapa sih gitu? Ya teman-teman, nama saya Seto, saya foundernya Crypto Solorea. Jadi saya latar belakangnya dari bisnis, ya. Jadi sebelum masuk kripto saya bisnisnya di bidang farmasi. Saya udah di farmasi udah lama, udah 16 tahun. Tapi awal mulanya itu apotek dulu, dulu. Setelah itu saya ekspansi ke laboratorium klinik. Setelah itu ya baru mungkin 3 tahun ini saya ekspansi ke PBF, pedagang besar farmasi. Oke. Jadi dia itu supplier atau distributor yang nanti menyediakan obat untuk ke apotek atau ke klinik gitu. Kalau boleh tahu Mas, kayak awalnya terjun di kripto tuh gimana, kok bisa dari farmasi kepikiran masuk ke market kripto itu awalnya gimana? Nah, itu menarik sekali teman-teman. Jadi saya tuh dulu pusing mengenai regulasi di farmasi. Karena farmasi itu regulasinya tuh luar biasa ketat. Oke. Nah, dari situ saya juga mikir, dulu ada salah satu video lah di YouTube, saya juga mikir kalau misalkan kita itu bisnis, tapi nggak bisa investasi, biasanya bisnisnya tuh hanya berkembang di bisnis aja. Oke. Uangnya tuh hanya muter di bisnis tok. Cuman Ya. kadang-kadang kita nggak punya uang. Padahal bisnis itu ada siklusnya, ada naik turunnya. Nah, setelah itu mungkin tahun 2022, karena mungkin singkat cerita saya senang belajar bisnis, akhirnya ketemu YouTube mengenai kripto atau blockchain. Nah, waktu itu saya belajar. Nah, tahun 2023 itu Maret itu saya mulai masuk untuk beli Bitcoin gitu. Gitu Ceritanya seperti awalnya. itu. Awalnya seperti itu. Oke, menarik. Oke, ya lanjut ya Mas. Oke. Setelah tadi awalnya tentang masuk kripto di tahun 2022 ya guys ya. Kalau misalnya gitu, kenapa sih harus market kripto? Kenapa nggak market yang lainnya? Kan bukannya di saham juga bisa, terus reksadana, obligasi, ataupun yang lainnya Mas. Kan biasanya orang-orang awam juga ngelakuin hal itu. Ya, itu menarik sekali. Jadi saya kenapa senang market kripto? Karena market kripto tuh yang pertama buka 24 jam per 7. Jadi nggak ada libur sama sekali. Oke. Nah, notabene saya ini kan orang bisnis. Ya. Kadang itu kita kerja dari pagi sampai sore. Mungkin katakanlah jam 5, jam 4, atau mungkin jam 6. Nah, atau mungkin bahkan sampai malam kalau bisnis. Nah, terkadang kita punya waktunya tuh malam untuk belajar kripto atau mungkin untuk trial, kita coba kriptonya itu mau beli jual belinya. Nah, itu saya senangnya di situ. Dan blockchain ini kan atau kripto ini kan industri yang baru. Yang pasti saya meyakini bahwa kedepannya itu pasti semua industri keuangan atau traditional finance itu pasti akan ngarahnya ke blockchain atau ke kripto. Bahkan nanti kedepannya itu perbankan tuh bisa jualan kripto, Bitcoin, Ethereum, Solana, CBDC gitu ya Mas? Nah, bukan CBDC tapi mungkin bank itu jualan produk kripto. Yang modelnya kayak ETF. Tapi dikelola oleh perbankan mungkin yang gede-gede. Karena bank itu sebenarnya kan ada MI-nya juga, manajer investasinya juga. Nah, gitu. Jadi saya senangnya karena dia itu lebih liquid 24 jam dan kita bisa kapanpun belajar kripto. Gitu. Kalau boleh tahu juga Mas, itu gimana sih buat portofolio Mas Seto sendiri? Kayak di kripto ini kan ada banyak ya tokennya kan, dan yang pasti juga ada Bitcoin. Nah, itu gimana sih buat manajemen portofolionya, apa aja yang dibeli, terus juga strateginya kayak gimana buat ke depan gitu? Nah, karena saya orang bisnis, jadi saya meskipun di kripto, tapi kita juga harus, karena kripto kan ada siklusnya, ada 4 tahunan, ada halving, ada naik turunnya. Jadi yang pasti teman-teman tuh harus pegang Bitcoin sih. Berapa persen tuh Mas kalau boleh tahu? Kalau saya mungkin kalau cycle yang kemarin 2023 kemarin atau 2025 ya, atau siklus inilah itu mungkin 70%. Tapi kalau kedepannya saya pribadi mungkin 80-90% Bitcoin. Gede banget kan? Betul. Tapi dari total portofolio saya punya emas juga. Harus ada deposito juga misalkan, atau mungkin reksadana. Gitu, ada Bitcoin, ada cash, ada falas, valuta asing. Jadi harus diversifikasi.
Jadi mungkin sedikit insight buat teman-teman, diversifikasi itu harus multi industri. Nggak boleh sama, Mas. Nggak boleh sama. Kalau misalkan Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid, Zcash, Solana itu namanya nggak diversifikasi menurut saya. Karena kripto ini kan induknya kan Bitcoin. Sekali Bitcoin turun, semuanya keturun nggak? Ya, Mostly ikut turun, ya kan? Nah, jadi kita harus diversifikasi multi aset. Gitu. Menarik, Gitu. menarik. Oke, ini lanjut lagi ya Mas. Tadi kan udah tentang portofolio, terus juga latar belakang. Ini kalau sekarang mungkin advice kan, Mas itu kan udah lumayan berumur ya, jadi pasti udah banyak banget rintangan dan struggle-nya yang udah bisa dilewati. Itu kalau misal buat kita nih Mas, anak muda itu harusnya gimana sih? Kayak misal contoh aku masih 19 tahun Mas. Buat step by stepnya apa yang harus dilakukan, misal buat cycle pertama, cycle kedua, dan seterusnya. Pasti juga, dan mungkin di umur 20 ada sesuatu hal yang mungkin pasti kejadian, tapi kita belum tahu gitu. Dan itu gimana caranya Mas? Ini di kripto atau di kripto aja? Dulu, nanti baru kehidupan. Oh, baru kehidupan. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan di kripto mungkin yang menarik sekali, karena Mas Prabowo juga baru umur 19 tahun. Kalau di kripto itu mungkin harus benerin mindsetnya dulu. Yang jelas pasti nggak ada yang kayak instan atau cepat kaya itu mesti nggak ada. Harus pasti butuh proses. Setuju. Dan nomor satu itu, yang kedua pasti harus pegang Bitcoin. Wajib itu ya? Wajib. Apapun itu nggak ada yang bisa ngalahin Bitcoin, karena 50-60% market cap kripto itu adalah Bitcoin. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang mungkin di altcoin, di meme coin itu banyak yang bisa naik, tapi endingnya pada saat nanti siklusnya berakhir kadang-kadang kan banyak yang rungkat. Tapi coba yang hold Bitcoin aja atau beli Bitcoin aja itu justru malah untung. Meskipun kelihatannya nggak terlalu keren, ya kan? Tapi justru malah untung. Nah, menurut saya itu mindsetnya dibenerin dulu. Nggak ada kayak instan. Kalau misalkan di kripto itu betul-betul harus Bitcoin. Mungkin kalau mau moderat atau konservatif atau harus mau agresif ya mungkin 50-60% Bitcoin. Terus kemudian mungkin kalau 60% Bitcoin berarti katakanlah 30% itu yang big cap. Nah, mungkin yang gede-gede gitu. Nah, baru sisanya itu yang small cap, mungkin dipecah lagi, ada yang misalnya tinggal 10%, 5%-nya untuk low cap, yang 5%-nya untuk trading meme coin gitu. Itu 5% juga tergantung modelnya juga ya, ya portfolionya juga. Karena kan kalau 5% 1M kayaknya ya betul, bahaya juga. karena di kripto ini kan tentang portofolio alokasi. Semua sih di industri investasi itu tentang portofolio alokasi. 90% portofolio alokasi. Itu yang bikin orang itu nggak stres pada saat rungkat atau pas kriptonya turun gitu. Menarik. Nah, kalau di kehidupan Mas gimana? Ini kan tadi udah di kripto. Ya. Kita bahas tentang di kehidupannya. Nah, kehidupan atau mengenai kesuksesan ya mungkin ya. Betul, Nah, betul, boleh. mungkin untuk Mas Prabowo atau teman-teman lain yang umurnya masih muda, 19, 20 atau under 30 atau under 30, itu menurut saya untuk sukses harus ngelihat industrinya dulu sebelum masuk. Karena industri itu penting menentukan kesuksesan kita secara material ya. Itu penting banget. Untuk orang jualan somai, misalkan sekaya-kayanya nggak mungkin bisa ngalahin orang di industri keuangan. Ya toh? Atau di industri farmasi katakanlah. Pasti jauh lebih kaya orang di industri farmasi. Tapi di industri farmasi mau ngalahin finance atau yang mau ngalahin yang punya bank atau yang punya keuangan juga nggak bisa. Nah, industri itu penting sekali. Nomor satu industrinya dulu. Industri mana yang market cap-nya besar, market size-nya besar, sehingga jenengan bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah regulasinya. Industri itu regulasinya ketat atau enggak. Itu pengaruh juga. Nah, yang ketiga, industrinya itu baru atau udah lama. Nah, kalau bisa yang baru. Ya kayak kripto ini mungkin ada industri lain yang mungkin baru, yang masih belum terlalu tersentuh oleh regulasi ataupun pajak. Nah, itu penting. Nah, setelah itu menentukan cocok. Nah, baru kita deep dive dan kita stick di situ, belajar di situ habis-habisan jadi yang terbaik. Bertahun-tahun, puluhan tahun pasti jadi. Berarti nggak 1 tahun, 2 tahun aja nggak gitu, bisa. Saya 16 tahun di farmasi. Waduh,
Lama juga ya. luar biasa lama. Dan saya sampai saat ini nggak diversifikasi bisnis apapun, cuman investasi di kripto ataupun di Bitcoin ataupun instrumen yang lain. Tapi bisnis saya masih sama di farmasi. Dan ekosistemnya PBF itu ekosistem dari farmasi. Laboratorium juga ada hubungannya dengan farmasi. Gitu. Jadi masih kayak ekosistem, kayak Apple bikin ekosistem, bikin MacBook, bikin iPhone, bikin AirPod. Nah, itu ekosistem. Nah, kita harus bisa mikir kayak gitu. Oke Mas, ini 2 pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan pertama, kalau misalnya nih buat teman-teman itu mau belajar, itu belajarnya dari mana? Terus juga yang pertanyaan kedua, ada advice nggak yang lebih dalam atau mungkin dari dirinya Mas Seto sendiri yang ingin disampaikan ke teman-teman yang nonton? Ya, ini untuk belajar mengenai apa? Kripto Tentang atau kripto ya. Kayak komunitas atau yang lainnya mungkin juga Kripto Solo Raya juga bisa dijelasin gitu. Betul. Jadi kalau mengenai kripto pastinya harus ikut komunitas. Meskipun sekarang informasi di mana-mana teman-teman, tapi komunitas itu penting. Dengan adanya komunitas kita ini bisa tahu lebih cepat dan informasinya banyak kalau misalnya kita bisa ikut grup komunitas. Karena kadang-kadang misalnya kita belajar sendiri itu kadang-kadang nguliknya terlalu lama. Oh ya. Sedangkan kalau kita ada komunitas mungkin kita nggak ada yang tahu ini, ada yang tahu ini, ada yang tahu ini. Nah, itu macam-macam. Ada yang tahu misalnya kita spot, ada yang tahu future, ada yang tahu trading meme, ada yang tahu on-chain data, ada yang tahu tracking wallet, ada yang tahu DeFi, macam-macam. Ya toh. Ada yang tahu apa namanya simpan pinjam kripto atau peer-to-peer gitu ya? apa namanya funding borrowing. Oh ya, nah, lending borrowing. Lending borrowing. Nah, itu bisa juga. Nah, kalau kita cuma belajar sendiri biasanya susah. Itu biasanya kita butuh waktu yang lama. Nah, itu kalau misalkan apa namanya mau belajar ya dari situ, kemudian mungkin deposit dulu, coba dulu transfer on-chain. Nah, itu setelah itu baru nanti berkembang. Nah, memang kita harus nyoba. Karena kita kalau cuman takut kayak tadi ada teman kita yang masih takut belum bisa nyoba itu susah lama nanti. Harus berani nyoba dulu. Itu kalau di kripto kayak gitu dan pastinya harus ikut komunitas sih. Atau mungkin datang event-event itu penting juga. Kalau misal cuma nonton di online itu berarti kurang ya, Mas? Kurang sih. Menurutku nonton di online kalau misalkan dia sendiri dia praktek sendiri itu susah. Waktu saya 2023 belum banyak komunitas atau 2022 belum tahu itu susah sekali. Pasti deg-degan juga ini gimana corone piye karena ilmunya belum ada. Bener. Meskipun informasinya banyak tapi itu kayak apa ya nggak ada yang ngajarin secara langsung. Dan komunitas kita bisa ketemu, mungkin bisa minta teman untuk ajarin secara langsung. Itu caranya gimana. Nah, itu lebih cepat sih menurut saya. Karena dulu banyak teman juga yang belajar sendiri lama, malah kayak keblasuk-blasuk gitu, banyak salahnya. Kena scam juga ya, Pak? Ya, kena scam juga malahan. Betul. Lah untuk ini kalau misal mau belajar di Kripto Solo Raya itu komunitas Kripto Solo Raya itu gimana, Mas? Nah, itu gampang sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya mau belajar di Kripto Solo Raya, itu cukup beli kaosnya CSR aja. Ya, cuman paling 110.000 udah langsung bisa masuk grup kita. Itu nanti insya Allah setiap bulan sekali kita ada event. Kalau misalkan nggak ada event ya kita usahakan nanti ada meet up lah untuk serawung, untuk komunikasi satu sama lain, mungkin bisa sharing segala macam. Sebulan sekali ya, Mas? Sebulan sekali. Itu. Menarik. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya kalian mau ikut komunitas Kripto Solo Raya bisa DM aja, ntar aku arahin ke Mas Seto ya, Mas? Ya, boleh. Terus yang terakhir, Mas, advice silahkan monggo dari mungkin pengalamannya atau yang lainnya sebagainya, mungkin di kripto ataupun juga di kehidupan waktu bisnis gitu, Mas. Oh ya, mungkin advice buat teman-teman yang masih muda, yaitu tadi, selain mungkin diselesaikan kuliahnya, sambil kuliah tuh harus mulai nyoba bisnis. Itu apapun, bisnis apapun, karena sebenarnya Brian Armstrong tadi bilang, saya lihat tweetnya Brian Armstrong yang punya Coinbase, itu bilang bahwa daripada kalian main game, daripada kalian ngopi nongkrong nggak jelas, lebih baik kalian nge-build sebuah usaha. Web 2 dulu nggak apa-apa, karena Web 2 tuh ngelatih mental. Karena kalau langsung ke Web 3 kadang kenapa banyak yang rungkat, karena mindsetnya belum siap. Nah, Web 2 tuh ngelatih mental dan itu bisa dikomparasi. Bisa dikolaborasikan antara Web 2 bisnis sama investasi.
Karena uang yang real sebenarnya dari bisnis. Sebenarnya dari bisnis. Orang kalau mau bisa make it banget itu dari bisnis. Setelah itu nanti baru investasi. Itu makanya mungkin awal-awal teman-teman harus mulai nyoba jualan. Ya toh, nyoba jualan, kemudian jangan terlalu boros, mungkin dikurangin ngopi-ngopinya. Ngopi boleh tapi sekali ya toh. Nongkrong-nongkrong Nah, nongkrong-nongkrongnya uangnya dikumpulin untuk bikin usaha sambil invest. Ya, usaha itu teman-teman bisa belajar terus mengenai YouTube, usaha bisnis segala macam kan banyak itu. Nah, saya dari dulu sejak umur 22, 23 tahun saya selalu belajar mengenai YouTube bisnis. Jadi kegiatannya cuma belajar bisnis, belajar investasi, udah. Nggak pernah nongkrong sama sekali saya. Dulu game nggak Mas itu? Enggak. Wah. Saya dulu memang ngeband, tapi setelah itu memang benar-benar hanya belajar bisnis. Dulu belum tahu investasi ya. Dulu belajar bisnis. Jadi belajar bisnis, sinau bisnis terus, ikut coaching bisnis, terus baca-baca buku. Jadi kita bisa improve kita strategi apa yang unik dan berbeda. Pastinya bisnis. Jangan istilahnya kan kalau di Indonesia ini banyak sekali mindset sebagai employee ya, karyawan ya. Nah, tapi bisnis itu yang benar-benar ngelatih mental. Dan bisnis itu unfinite money atau kita unfinite income. Kita bisa dapat income jauh lebih gede dibandingkan kita dari karyawan. Itu tergantung kerja keras kita. Ya kan? Nah, karyawan kerja kerasnya ya pasti ada limitnya. Tapi kalau bisnis enggak. Gitu. Unlimited ya Mas? Unlimited. Even jualan apalah banyak sekali sih sebenarnya yang bisa menghasilkan uang. Mungkin kayak online, jadi konten kreator. Bahkan enak banget itu konten kreator, TikTok segala macam. Benar. Ya kan? Nah, itu wah enak banget. Nah, menurut saya saran saya itu sih. Jadi nanti kalau misalnya udah lulus kuliah, punya modal dikasih orang tua, nah mentalnya udah dapet. Nah, setelah bisnis ada income, bisa digulung di bisnisnya, kalau enggak sambari diinvestasikan. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi nggak Mas? Udah cukup saya rasa. Mungkin cukup sampai sini aja guys konten kali ini podcast bareng Mas Seto dari Crypto Surabaya. Nanti kita bakal podcast lagi mungkin ke orang-orang yang ya nanti Mas Seto bisa kenali lah ya. Siap. Oke, cukup sekian. Saya Muhammad Nursi Adi Prabowo dari Circle Belajar Bareng dan Mas Seto dari Crypto Surabaya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Bye. See you guys.